Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hasil penelitian ya, penelitian program dosen wajib meneliti di tahun 2022. Adapun video ini adalah salah satu bentuk luaran ya, luaran wajib dari penelitian kami, yaitu berupa video hasil penelitian kami. Nah, adapun judul penelitian yang kami angkat adalah perilaku castellated beam modifikasi dengan penambahan provisiku untuk struktur bangunan di tanah lunak khususnya di Kalimantan Selatan. Jadi penelitian ini adalah penelitian lanjutan kami yang ketiga. Jadi kami telah meneliti mulai tahun 2020, 2021. Nah, sekarang ini adalah penelitian kami yang ketiga di tahun 2022. Adapun penelitian ini diketuai oleh Ibu Ida Barkia, kemudian adalah saya, Ayat Rizky Darmawan. Penelitian ini dibiayai oleh DIPA ULM tahun anggaran 2022 dengan nomor sebagai berikut. Nah, adapun latar belakang yang kami angkat mengapa mengambil judul seperti ini, karena di kota Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan itu dia memiliki tanah yang sifatnya lunak. Nah, dari tanah lunak tersebut maka dia memiliki daya dukung yang sangat rendah sekali. Dan kemudian oleh sebab itu ya, oleh sebab tanahnya lunak sekali, maka struktur bangunan di atasnya itu dia harus diciptakan ringan ya. Dengan beban yang ringan, maka jenis pondasi pun juga akan lebih kecil ya, atau beban yang diterima oleh tanah juga akan semakin ringan atau makin kecil. Nah, ada beberapa opsi yang kami kerjakan ya, opsi penelitian atau judul-judul penelitian yang kami kerjakan untuk mendapatkan struktur yang berbobot ringan dan berkekuatan tinggi. Jadi dia tetap ringan ya, ringan, memiliki bobotnya ringan tetapi juga tetap memiliki kekuatan yang tinggi ya. Nah, yang pertama adalah kami melakukan pengembangan balok baja WF ya menjadi balok baja castellated. Jadi balok WF konvensional kami ubah menjadi dia Castella, balok Castella. Jadi ini adalah dokumentasi kegiatan penelitian di tahun 2020 dan ini adalah luarannya sudah terlaksana. Kemudian di tahun 2021 ya, dari balok baja Castella ini kami bandingkan lagi dengan bukaan jenis elips. Ya, jadi ada hexagonal, ada bukaan circle ya, bukaan lingkaran. Dan juga sudah terlaksana di tahun 2021. Ini adalah dokumentasi kegiatan ya, pembuatan display uji, kemudian juga beberapa naskah jurnal dan juga luaran lainnya. Nah, kemudian di tahun ini ya, di tahun sekarang kami mencoba membuat modifikasi Castella ya. Jadi sebelumnya dia membentuk bukaan heksagonal, membukaan circle. Nah, kita coba potong menjadi dua balok konvensional tersebut. Kemudian kita modifikasi dengan penambahan provisiku ya. Penambahan provisiku. Dan dalam arti di sini bobot yang dihasilkan oleh penambahan provisiku ini itu memang akan lebih menambahkan berat daripada kalau kita gunakan heksagonal dan circle. Tapi nanti kita lihat dengan penambahan berat tadi berapa kontribusi peningkatan kekuatannya ya. Sehingga kalau memang kita konversi dengan kekuatan yang sama, ini akan bisa lebih ringan lagi. Nah, adapun rencana kami di tahun yang akan datang ya, kita akan mencoba struktur taper beam ya. Jadi ini akan lebih efisien lagi. Di mana tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan struktur yang dia memiliki bobot ringan tetapi tetap juga memiliki kekuatan yang tinggi. Nah, ini adalah model spesimen kami. Ya, jadi ada 5 variasi yang kami lakukan. Di sini ada model modifikasi 1 atau M1, modifikasi 2 ya atau M2 dan sampai dengan M5. Semua total sama 300 mili atau 30 cm. Kemudian menggunakan profil siku yang sama juga ya, double siku. Double siku ukuran 25 kali 25 kali 5 mili. Nah, di mana untuk profil ini ya,
Penempatannya ada yang dia vertikal, itu M1 seperti ini, vertikal. Kemudian kita letakkan dia diagonal, ya, diagonal. Di sini memang dari vertikal menjadi diagonal, volume bertambah, volume penggunaan baja bertambah sehingga beratnya pun juga bertambah. Tapi nanti kita lihat juga dengan berat yang bertambah sedikit ini berapa peningkatan kapasitas yang dihasilkan. Apakah sangat besar atau mungkin tidak terlalu berkontribusi. Kemudian di M3 adalah bentuk diagonal Howe. Kemudian M4 itu ada diagonal Pratt di sini, ya. Dan yang M5 modifikasi terakhir adalah bowstring, ya. Penempatan bowstring itu silang seperti ini. Nah, dari M2 sampai M5 itu memiliki volume yang sama. Ya, memiliki volume yang sama berarti dia memiliki berat yang sama juga. Nah, ini adalah hasil yang kami peroleh, ya. Jadi kami modelkan pengujian numerik menggunakan bantuan program. Terdapat pola deformasi, ya, dari M1, M2, M3, M4, dan M5. Kita lihat di hubungan kurva beban dengan lanjutan. Jadi yang paling rendah itu ada yang warna kuning. Ya, warna kuning ini dia hanya mencapai sekitar di bawah 60.000 Newton beban yang mampu dia pikul. Kemudian di M5 berikutnya berarti dia adalah M5 ya, tidak kaku. Dia sampai sini. Ya, 60.000 pas ya. Oh, mohon maaf, ini adalah M1 ya, M1. Kemudian ini adalah yang M3 ya. Kemudian M5 dan M2. Nah, jadi yang paling kaku atau yang paling dapat memikul beban paling tinggi itu sampai mencapai 170.000 ya. 170.000 ini adalah M2 ya, modifikasi 2 itu penempatan diagonal Warren. Nah, jadi setelah kita dapatkan kekuatan daripada modifikasi tadi, ya, kita coba bandingkan juga dengan penelitian yang sebelumnya, ya, penelitian yang di tahun sebelumnya. Ini di tahun 2020, yang ini ada 2022. Nah, ternyata kalau di 2020 dengan balok baja castellated konvensional, ya, yang pada umumnya sering kita temui, itu dia lebih rendah kekuatannya dibandingkan setelah kita modifikasi. Ya, setelah kita modifikasi. Jadi jauh sekali meningkat kekuatannya jika kita menggunakan modifikasi penambahan siku. Kita lihat perbedaannya di sini. Untuk yang heksagonal ya, yang di tahun 2020 kami teliti, dia lelehnya hanya 61,7, sedangkan modifikasi itu ada 110,8. Jadi sangat besar sekali. Walaupun yang heksagonal dia memiliki volume yang lebih kecil daripada yang modifikasi, tetapi ketika kita bandingkan antara kapasitas ya, beban yang mampu dipikul dibandingkan volume, ternyata dia lebih besar ya, yang modifikasi. Nah, kalau lebih besar seperti ini berarti apa? Kapasitasnya lebih besar jauh dibandingkan volume yang digunakan. Nah, jadi dia mendapatkan rasio 1,39, cukup besar, sekitar hampir 40% ya, 39% dia meningkatkan kekuatan kapasitasnya. Jadi tidak masalah volumenya lebih besar, tetapi jika kita ingin menggunakan ini jadi skala 1, maka kita bisa mendapatkan bobot yang lebih ringan. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ya, walaupun balok tadi ya, balok modifikasi tadi membutuhkan volume baja yang lebih banyak atau membutuhkan berat yang lebih banyak, tetapi dapat memberikan kapasitas yang jauh lebih tinggi dari bukaan heksagonal biasa. Nah, sehingga jika tadi dilihat rasio antara kapasitas bagi volume, maka balok Castella modifikasi itu dia lebih unggul. Dengan demikian, jika balok Castella modifikasi didesain agar memiliki kapasitas yang setara ya dengan heksagonal tadi, maka dia memerlukan bobot yang lebih ringan. Nah, itulah penelitian kami. Nah, adapun luaran yang kami hasilkan dalam penelitian ini, yang pertama kami mengikuti kegiatan seminar nasional yang akan datang di tanggal 7 November 2022. Kemudian kita juga akan
publikasi ke jurnal nasional Sinta 4 dalam proses review saat ini ya. Jadi sudah ada keterangan penerimaan naskah, kemudian kita akan diterbitkan di Buletin Profesi Insinyur. Ini adalah catatan revisi daripada reviewer ya. Jadi sedang pada proses review. Kemudian ada juga poster penelitian kami ya untuk dapat disebarluaskan. Kemudian juga ada kami mengikuti seminar nasional lagi ya di lahan basah yang diselenggarakan oleh LPPM ULM itu di tanggal 1 sampai dengan 2 November 2022. Kemudian kami juga membuat buku ajar ya berdasarkan hasil penelitian kami modul. Jadi ada 3 judul di sini ya. 3 judul ini adalah penelitian di tahun 2020, 2021 dan 2022. Jadi kami rangkum menjadi satu buku. Dan juga yang terakhir adalah luarannya berupa video penelitian yang sedang teman-teman semua atau Bapak Ibu menyaksikan sekarang ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam penelitian kami di tahun 2022 ini. Semoga untuk di tahun-tahun berikutnya kami masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian sesuai dengan peta penelitian yang kami terancang. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.